Oke, kita masuk ke himpunan kuasa. Namun, sebelum masuk ke bagian himpunan kuasa, aku mau bahas dulu mengenai banyaknya kemungkinan himpunan bagian yang mungkin muncul pada sebuah himpunan. Nah, dari sebuah himpunan, dapat kita tentukan kemungkinan-kemungkinan dari subset atau himpunan bagian yang dapat terbentuk. Misalkan dari himpunan A yang berisi ABC, dan ini bentuk diagram Venn-nya. Jika himpunan A ini menjadi superset, ada berapa kemungkinan subset yang mungkin terbentuk? Yang pertama pastinya ada himpunan kosong, karena himpunan kosong itu merupakan subset dari segala jenis himpunan. Misalkan himpunan kosong ini ada di dalam himpunan A, anggap aja himpunan W gitu, tapi dia nggak ada isinya, jadi si W ini adalah himpunan kosong yang merupakan subset dari himpunan A, dan ini memungkinkan. Lalu yang memungkinkan lagi adalah himpunan yang isinya elemen A, anggap saja ini himpunan C. Karena dia ada di dalam himpunan A, berarti dia adalah subset dari himpunan A, dan himpunan A bertindak sebagai superset dari himpunan C ini. Lalu ada lagi himpunan yang isinya elemen B, anggap saja ini himpunan K. Nah, ada juga himpunan yang hanya berisi elemen C. Ketiga himpunan ini memungkinkan untuk menjadi subset dari himpunan A. Selain ini ada lagi nggak? Ada dong pastinya. Kalau tadi udah himpunan yang isinya kosong, lalu ada yang himpunan isinya 1. Nah, berikutnya ada yang isinya 2. Dan di sini ada himpunan yang isinya elemen A dan B. Anggap aja ini himpunan X. Lalu ada yang isinya elemen B sama C. Anggap aja ini elemen Y. Lalu ada lagi yang isinya elemen A sama elemen C. Anggap aja ini himpunan Z. Kira-kira masih ada lagi nggak nih himpunan yang memungkinkan untuk menjadi himpunan bagian dari himpunan A ini? Tadi kan yang himpunan kosong udah, yang isinya 1 udah, yang isinya 2 juga udah. Nah, berikutnya ada yang isinya 3 nih. Kalau misal ada himpunan yang isinya 3, berarti kan dia isinya ada elemen A, B sama C. Berarti dia sama dong sama himpunan A-nya. Nah, tapi ini bisa ya menjadi himpunan bagiannya, walaupun dia akan menjadi himpunan yang sama. Misalkan anggap aja ini himpunan B. Selain menjadi himpunan bagian, si B ini juga menjadi supersetnya. Selain menjadi subset, himpunan B ini juga menjadi superset dari himpunan A, karena dia himpunan yang sama dengan himpunan A. Nah, ini tadi merupakan semua kemungkinan yang bisa menjadi himpunan bagian dari himpunan A. Tadi ada himpunan W yang isinya himpunan kosong. Lalu ada himpunan JKL yang berisi 1 elemen yaitu A, B, sama C. Berikutnya ada himpunan X, Y, sama Z yang isinya 2 elemen masing-masing yaitu AB, AC, sama BC. Yang terakhir ada himpunan B yang isinya 3 elemen dan dia merupakan himpunan yang sama dengan himpunan A yang isinya A, B, sama C. Jadi ada berapa banyak kemungkinan himpunan bagian dari himpunan A ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 ya. Ada 8 kemungkinan himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan-himpunan inilah yang disebut sebagai power set atau himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set sendiri merupakan himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Nah, karena dia power set, maka simbolnya huruf P atau power. Dari pengertian ini, kita bisa tahu bahwa himpunan kuasa atau power set merupakan himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan bagian. Jadi, himpunan-himpunan bagian yang mungkin ini tadi merupakan isi dari himpunan kuasa. Kalau kita tuliskan himpunan kuasa dari himpunan A sama dengan seperti ini. Ini dibaca himpunan kuasa dari himpunan A sama dengan kumpulan dari himpunan-himpunan ini. Dan tadi kan sudah kita hitung bahwa kardinalitas himpunan kuasa dari himpunan A ini adalah 8. Nah, sebenarnya kardinalitas dari power set atau himpunan kuasa itu ada rumusnya, yakni 2 dipangkat kardinalitas dari himpunannya. Kardinalitas dari himpunan A ini kan 3 ya. Berarti kardinalitas himpunan kuasa dari himpunan A ini adalah 2 dipangkat 3. 2 dipangkat 3 itu kan 8. Berarti kardinalitas himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah 8. Nah, benar kan? Itu adalah rumusnya, 2 pangkat kardinalitas himpunan dasarnya. Sedangkan untuk menentukan isi-isinya ini, sebenarnya nggak harus digambar. Kita bisa pakai yang namanya segitiga Pascal.
Segitiga Pascal itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini nolnya kita hapus saja. Nah, jadinya seperti ini. Lalu dari himpunan kita tadi, yakni himpunan A, kita tahu bahwa kardinalitas himpunan A ini adalah 3. Jadi, pada segitiga Pascalnya kita pilih pola yang ketiga. Kita dapat pola 1, 3, 3, 1. Tahu nggak artinya ini apa? Kita datengin dulu power set kita tadi, power set himpunan A. Nah, ini kan dari pola 1, 3, 3, 1. Ini artinya yang pertama 1 berarti jumlah himpunan kosongnya. Nah, selanjutnya 3 ini berarti jumlah himpunan yang isinya satu elemen. Kan ada 3. Lalu ada 3 lagi yang berarti jumlah himpunan yang isinya 2 elemen. Ada 3 juga di sini. Lalu yang terakhir 1 ini artinya jumlah himpunan yang isinya 3 elemen, yaitu ada ABC. Nah, cuma ada 1 pada power set. Jadi polanya yang pertama isinya 0, yang kedua isinya 1, yang ketiga isinya 2, yang keempat isinya 3, yang kelima isinya 4, yang keenam isinya 5, dan seterusnya gitu, oke? Jadi misalkan kita punya sebuah himpunan yang memiliki kardinalitas 5, berarti kita pakai yang paling bawah ini kan. Nah, di sini kita tahu bahwa anggota himpunan yang ada pada himpunan kuasanya terdiri dari himpunan kosong yang jumlahnya 1. Lalu ada himpunan yang isinya 1 elemen jumlahnya 5. Himpunan yang isinya 2 elemen jumlahnya 10. Himpunan yang isinya 3 elemen jumlahnya 10. Himpunan yang isinya 4 elemen jumlahnya 5. Lalu yang terakhir himpunan yang isinya 5 elemen jumlahnya 1. Nah, seluruh himpunan-himpunan ini merupakan isi atau elemen himpunan kuasa dari himpunan M. Jika kita tuliskan power setnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk nentuin kardinalitas power setnya atau himpunan kuasanya, kita bisa gunain rumus kita tadi, yaitu 2 pangkat kardinalitas himpunannya. Untuk himpunan A ini kan kardinalitasnya 3, maka kardinalitas himpunan kuasa dari himpunan A kita dapat 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. Kalau yang M kardinalitasnya kan 5, maka kardinalitas dari himpunan kuasa himpunan M adalah 2 pangkat 5 yang hasilnya 32. Jadi kardinalitas himpunan kuasa dari himpunan M kan 32 nih kalau kita hitung. Oke. Nah, itulah pembahasan mengenai himpunan kuasa. Tadi kita udah dapat mengenai pengertian, lalu kita dapat mengenai rumus cara kardinalitasnya, dan kita juga tahu isi anggota dari kardinalitas himpunan kuasanya.